Shalom, selamat pagi untuk semua saudaraku. Selamat pagi untuk teman-teman sepelayanan yang ada di ruangan ini. Selamat pagi juga untuk setiap saudara yang mengikuti ibadah ini yang ada di rumah masing-masing. Harapan kita semua dalam keadaan baik-baik, bersyukur bahwa Tuhan tetap menyertai kita, dan bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah di hari kudus Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari untuk semua saudaraku kita ambil saat teduh sejenak. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, minta pertolongan Tuhan. Biarlah selama ibadah kurang lebih 1 jam ke depan kita bisa memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan melalui ibadah ini. Pemazmur mengatakan, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi." Hidupku adalah penyembahan. Kita akan naikkan pujian.
kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Sampai saat ini kami masih diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Kami tahu itu adalah campur tangan Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau, Bapa yang memelihara hidup kami, yang menjaga kami dari setiap hal-hal yang tidak menyenangkan. Kami tahu bahwa Tuhan beserta kami. Saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami datang mau meninggikan nama Tuhan. Kami datang mau mengagungkan nama Tuhan. Biar seluruh tempat ini Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, melawat kami. Tuhan, di tengah pandemi ini, kami bersyukur bahwa Tuhan tetap menyertai kami. Di tengah persoalan hidup di seluruh bangsa ini Tuhan, ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada kesulitan yang kami hadapi. Namun tak kami tahu Tuhan, tidak ada satu tempat yang lebih baik selain duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu mendengarkan sabda Tuhan. Kami rindu untuk dengar-dengaran akan Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Kami mau mendengarkan kehendak-Mu Tuhan. Dan ajar kami untuk dapat memahami firman-Mu, hingga kami dapat menghidupi firman-Mu di dalam hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang bekerja atas kami Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik kepada kami. Sungguh kami Tuhan bersyukur. Kami bersyukur kepada-Mu. Hidupku mengenal
melingkupi mereka sehingga mereka menikmati berkat yang sama. Ketika kami sama-sama mendengar kebenaran firman, terima kasih Tuhan, inilah kami bersabdalah karena kami siap mendengarkannya. Di dalam berkat nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah saya pada saat ini adalah berpikir seperti seorang pelayan. Berpikir seperti seorang pelayan, yang terambil dari Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Saudara-saudaraku, untuk menjadi seorang pelayan atau hamba dibutuhkan perubahan mental. Sekali lagi, untuk menjadi seorang pelayan atau hamba dibutuhkan perubahan mental. Satu perubahan dalam sikap, satu perubahan dalam sikap. Allah selalu lebih tertarik pada mengapa kita mengerjakan sesuatu, bukan pada apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan adalah seperti misalnya jadi WL, kita sedang mengerjakan menjadi WL. Tapi seorang hamba berpikir berbeda. Dia akan, mengapa saya harus menjadi WL? Itu ada kemauan di dalamnya dan ada kerinduan untuk senantiasa berjumpa dengan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus memiliki pikiran seperti pelayan? Saya ingin mengajak saudara-saudara melihat di kertas acara yang ada pada saudara. Raja Amasya kehilangan perkenanan Tuhan. Raja Amasya kehilangan perkenanan Tuhan. Dari 2 Tawarik 25 ayat yang kedua berkata begini, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan sungguh segenap hati. Perhatikan, Amasya kehilangan perkenanan Tuhan. Karena apa? Sebetulnya dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Jadi walaupun kita jadi WL, pemain musik, bisa semua orang bisa lakukan itu. Artinya yang punya kemampuan bermain musik bisa lakukan itu tanpa hati yang sungguh-sungguh. Tapi kalau seorang pelayan, saya menjadi WL karena saya hamba-Nya Tuhan. Saya harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Baik, mari kita lihat dari Filipi pasal yang kedua ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Hendaklah, dan jangan tiap-tiap ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya ayat 9, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menjadi milik Tuhan, ada satu perkara yang harus kita lakukan, bahwa kita harus mengerti bahwa yang menjadi Tuhan kita adalah Tuhan, ya. Yang menguasai hidup kita adalah Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita harus belajar tentang 5 sikap cara berpikir seperti hamba atau pelayan. Yang pertama, para pelayan tidak memikirkan diri sendiri, tapi orang lain juga.
Di firman Tuhan katakan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi orang lain juga. Mari kita lihat teladan Tuhan Yesus. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 dan yang ke-7 mengatakan begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, sekali lagi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi dibutuhkan kerendahan hati untuk menyangkal diri. Kita dapat mengukur hati pelayan di dalam diri kita ketika kita merespon seseorang yang menganggap kita pelayan. Pernah pada suatu saat saya menghadiri saat pernikahan, terus ada bapak-bapak yang pokoknya rapi segala macam laki-laki, rupanya dia juga yang tamu daripada keluarga daripada pengantin. Saya sedang berdiri, saya sendiri tidak dengan istri saya sedang berdiri gini, lalu Pak, tolong angkat ini ke sana. Kalau saya tidak tahu persis bahwa saya adalah seorang pelayan, saya akan enak aja mana siapa dulu gitu. Terus akhirnya saya angkat itu, dan setelah kegiatan pernikahan itu berjalan, tahu-tahu ada seorang bapak yang memperkenalkan saya dengan si bapak yang nyuruh saya yang angkat kursi tadi. Ini pendeta, akhirnya dia malu. Nah, jadi saudara-saudara itu, bagaimana respon kita ketika saudara sebagai orang yang sebetulnya terhormat, yang dihormati, tetapi saudara dianggap pada waktu itu sebagai pelayan? Apakah kita ada kerelaan? Apakah ada perasaan menerima situasi itu, atau saudara marah? Nah, kalau kita mau mengukur bahwa kita nggak marah, kalau kita nggak marah, itu berarti kita memiliki hati seorang pelayan. Yang kedua, para pelayan berpikir seperti penata layan, bukan pemilik. Penata layan adalah orang yang dipercayakan sesuatu, ya, orang yang dipercayakan untuk mengelola harta atau sesuatu yang berharga. Contoh, Yusuf ketika dijual oleh kakaknya ke orang Mesir, dia menjadi tawanan di Mesir. Karena dia seorang tawanan, Potifar, kepala rumah tangga istana, dia mengangkat Yusuf untuk menolong dia. Dan apa yang terakhir kita udah tahu ceritanya bagaimana dia digoda oleh istrinya Potifar sampai akhirnya dia dilaporkan, dia di penjara. Nah, karena kepala penjara melihat kelakuan Yusuf baik, ya, kelakuan Yusuf baik, tutur katanya juga lembut, ya. Terus apa? Kepala penjara itu mengangkat Yusuf untuk mengurusi penjara, orang-orang maupun administrasi, semua diserahkan kepada Yusuf. Dan sampai akhirnya Raja Fir'aun mendengar tentang Yusuf. Akhirnya apa? Yusuf diangkat untuk diberi kepercayaan untuk memerintah seluruh bangsanya kepada Yusuf. Bayangkan, dia orang Yahudi, dia budak, dia tawanan, tetapi Tuhan memuliakan dia karena apa? Dia menyadari bahwa saya adalah pelayan Allah. Perhatikan pada waktu dia digoda oleh istri Potifar, nggak ada orang yang tahu, ya. Tapi yang dikatakan Yusuf apa? Saya tidak akan melakukan itu, walaupun tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan yang saya sembah, Dia tahu tentang apa yang terjadi. Nah, jadi saudara-saudaraku, seorang pelayan, untuk menjadi pelayan sejati, kita harus menyelesaikan masalah uang di dalam kehidupan kita. Kenapa? Dalam Lukas 16 ayat yang ke-13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain,
atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkannya yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Nah, itu sebabnya karena uang seringkali menjadi masalah di dalam kehidupan seseorang, ya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan akar dari segala kejahatan adalah menjadi hamba uang. Itu sebabnya seorang pelayan yang bekerja karena gaji besar, dia bukan pelayan yang sesungguhnya. Coba saudara bayangkan, saudara tuan, saudara pemilik rumah saudara, seluruh aktivitas di dalam rumah tangga itu ada di bawah pengawasan saudara. Dan saudara punya seorang pelayan, dia kerjanya cukup baik, tetapi apa terjadi? Ketika anaknya sakit, anaknya tuan ini sakit dan muntah di lantai itu, si pembantu disuruh bersihkan muntah itu. Nggak mau tuan, geli, saya nggak mau membersihin itu. Kira-kira saudara akan berpikir gimana? Saya yang menggaji kamu di sini sebagai pelayan. Kalau kamu seperti itu, saya akan keluarkan kamu. Sama dalam kehidupan kita seperti itu. Ketika kita tidak sungguh-sungguh mengabdikan hidup kita untuk Tuhan, bahwa kita adalah pelayan, Tuhan tidak akan pernah mau memakai saudara dan saya lagi. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus memberi teladan. Ketika murid-muridnya sedang berkumpul bersama-sama dengan dia membuka jubahnya, dia mengambil cermin dan lap serta air, dia membasuh kaki murid-muridnya. Dan Tuhan berkata, kalau engkau menyebut aku guru dan Tuhan, kata-katamu itu benar. Jadi kalau aku yang kamu sebut guru dan Tuhan melakukan ini, membasuh kaki kamu sekalian, ya, kamu juga harus melakukan hal yang sama. Artinya Tuhan ingin menunjukkan bahwa kita adalah pelayan, bukan pemilik. Nah, Allah memakai uang, seringkali Allah memakai uang untuk menguji saudara dan saya. Perhatikan. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mammon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya adalah kehidupan yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kita harus hidup di dalamnya untuk diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau kita hanya berpikir uang, giliran senggol, uang, gitu ya, latahnya kayak gitu. Lalu saudara tidur, yang terbayang adalah uang. Begitu bangun pagi, uang gua. Lalu saudara mimpi dapat uang banyak, gitu ya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita akan lebih setia dan menyayangi Tuhan. Baik, yang ketiga, para pelayan berpikir tentang pekerjaan mereka sendiri, bukan apa yang dikerjakan orang lain. Jadi saudara-saudara, Roma 14 ayat yang keempat mengatakan demikian. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia untuk terus berdiri. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita menilai, wah dia pelayanan begini. Artinya kita menghakimi orang itu. Tetapi seorang pelayan Tuhan yang sesungguhnya dia menilai dirinya sendiri, dia tidak pernah menilai orang lain, ya, tidak akan mau menilai orang lain. Karena orang itu seperti itu, dia punya hubungan dengan Tuhan dan Tuhan yang bertanggung jawab terhadap dia. Jadi saudara-saudaraku, tugas kita bukanlah menilai pelayan Tuhan yang lain dan tidak membela diri ketika dikritik. Biarkan Tuhan yang menanganinya. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi, hati seorang pelayan, hati seorang hamba, hati seorang budak adalah menyerahkan segenap hidup dan pelayanannya kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan mengatur apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dikerjakan. Kita tidak perlu memikirkan atau menghakimi, mengkritik orang lain. Tapi mari kita lihat diri kita sendiri.
Baik, yang keempat, para pelayan mendasarkan identitas mereka dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 13 ayat 14 dan 15 berkata begini, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga membuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi Tuhan menghendaki agar kita saling melayani satu dengan lainnya, menerima pekerjaan yang orang-orang anggap tidak pantas. Ya. Yang kelima, para pelayan memikirkan bahwa pelayanan sebagai sebuah kesempatan, bukan kewajiban. Ayat yang ke-26 dari Yohanes pasal 12, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayan-pelayanku akan berada. Barang siapa melayani Bapakku, melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pelayanan bukanlah satu beban, tapi satu kehormatan. Karena siapa yang melayani Tuhan, dia akan dihormati oleh Bapa. Dan pelayanan kita tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, Allah bukannya Allah yang tidak adil, Ia tidak melupakan apa yang kalian kerjakan baginya dan kasih yang kalian tunjukkan kepadanya sewaktu menolong saudara-saudara seiman dahulu dan sekarang. Ya. Saya ingin mengutip dari apa yang dikatakan oleh Albert Schweitzer. Dia berkata begini, orang yang benar-benar bahagia hanyalah orang-orang yang telah belajar bagaimana melayani. Dalam Matius dikatakan begini, Matius 10 ayat yang ke-42. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa memberi minum, biar cuma air dingin saja kepada salah seorang dari orang-orang hina-hina ini, karena ia pengikutku, percayalah, ia pasti akan menerima upahnya. Jadi seorang pelayan tidak memikirkan tentang kehormatan, seorang pelayan tidak memikirkan bahwa oh saya hebat, luar biasa. Ingat, kita pelayan. Yesus saja yang setara dengan Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi saudara-saudaraku, jangan pernah kita berpikir sebagai pelayan Tuhan kita harus taat dan setia kepadanya. Sekali lagi, pelayan harus melupakan apa yang menjadi haknya, tetapi betul-betul menyerahkan segenap hidup dan perasaannya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menilai hati. Amin. Baik, saudara-saudaraku, selamat melayani. Kami percaya kuasa Tuhan akan terus bekerja di dalam kehidupan saudara, sampai pada akhirnya saudara dipanggil oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Jadi sekali lagi, untuk menjadi seorang pelayan Tuhan harus ada perubahan mental. Kita harus menyadari bahwa kita pelayan bukan majikan, ya. Kita pelayan bukan majikan. Itu sebabnya supaya kita perkenanan Tuhan tidak hilang dari kehidupan kita. Jangan pernah kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Amazia. Dia melakukan apa yang benar, perhatikan. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi tidak dengan segenap hati. Demikian juga pada waktu kita melayani Tuhan di dalam satu ibadah, kita harus melayani dengan segenap hati. Itu yang menjadi hal yang harus kita pertahankan dan harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita untuk memiliki pikiran seorang pelayan. Kalau saudara berpikir seorang majikan, saudara minta dilayani, tetapi seorang pelayan siap untuk melayani. Itu ajaran yang sangat mulia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama-sama. Sekarang kami tahu Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang harus berpikir seperti Engkau, ya Tuhan, di mana Engkau setara dengan Allah, tapi Engkau tidak menganggap kesetaraanmu, ya Tuhan Yesus,
sebagai satu yang harus dipertahankan. Itu sebabnya ketika orang-orang Yahudi, para imam meremehkan Tuhan, dan mereka berkata, kalau kamu adalah anak Allah, turunlah dari salib itu, selamatkan dirimu sendiri dan juga kami. Ya. Tapi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terima kasih Tuhan, kami ingin menjadikan hidup kami seperti Kristus dalam pertolongan Roh Kudus, karena kami tidak bisa menjadi benar dengan kekuatan dan kemampuan diri kami sendiri, tetapi itu datang dari Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan segenap hidup kami, baik kami yang di tempat ini maupun kami yang sedang beribadah di rumah-rumah. Tuhan, penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu juga, supaya mereka dapat melakukan yang terbaik dan terbenar di hadapan-Mu. Ini doa kami Tuhan di dalam berkat nama-Mu, dan mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta untuk kabar firman Tuhan. Bersyukur karena pada hari ini kita diingatkan kembali, diajarkan kembali panggilan kita sebagai seorang pelayan. Kiranya Tuhan memberkati. Dan saatnya kita akan memberikan bagian yang terbaik melalui persembahan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Silakan saudara yang di rumah juga menyiapkan persembahan untuk kita kumpulkan. Pemazmur mengatakan, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami. Hari lepas hari Tuhan pelihara dengan sempurna, sehingga pada saat ini kami berkumpul untuk memuliakan Tuhan di dalam ibadat kami, di mana jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah pun merasakan kebaikan Tuhan. Biarlah kami dapat membalas kasih Tuhan, kebaikan Tuhan melalui persembahan yang akan kami berikan. Biarlah hati kami penuh dengan sukacita karena Engkau sangat berkenan kepada setiap anak-anak Tuhan yang memberi dengan penuh sukacita. Dan biarlah berkat yang kami berikan melalui persembahan persekutuan diberkati oleh Tuhan sendiri, sehingga akan menjadi berkat bagi pelayanan kami melalui Gereja Baptis Kunciran, sehingga kami dapat mengembangkan pelayanan kami. Kerajaan Tuhan boleh diluaskan, ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan, dan kami dapat melayani Tuhan dengan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi, kami siap untuk menabung. Segala pujilah Engkau Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita kumpulkan persembahan kita, begitu juga dengan saudara-saudara yang ada di rumah. Sebagai informasi untuk kita semua, setelah persembahan kita kumpulkan, persembahan bisa diberikan atau ditransfer ke rekening gereja. Dan bila ada dari antara Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyerahkan persembahan yang sudah dikumpulkan ke gereja, akan lebih baik jika dibawa ke gereja sebelum ibadah dimulai. Dan pintu ruang bawah gereja akan dikunci, ditutup mulai jam 9:10. Jadi mungkin akan lebih baik jika Bapak, Ibu, Saudara datang ke gereja jam 8:30, dan diharapkan juga tidak setelah ibadah selesai, karena kami semua para pengerja setelah ibadah selesai kami akan pulang. Seperti itu. Kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Sebelumnya kita siapkan hati kita untuk sama-sama berseru kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian, doa mengubah segala sesuatu. Ku berdiri
Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi manusia. Itu sebabnya kami terus mendukung bangsa dan negara kami, pemerintah kami dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini secara tepat dan cepat. Kami yakin Tuhan, Engkau akan memakai, Engkau akan bekerja di dalam kehidupan para dokter, para perawat, dan para medis serta sukarelawan yang siap membantu untuk menangani masalah COVID ini. Di mana-mana kami melihat ada berita orang yang positif karena virus ini, dan juga ada orang yang sudah meninggal karena virus ini. Baik itu dokter sendiri, para perawat sendiri, bahkan para sukarelawan juga. Itu sebab memberikan kepada kami Tuhan kedisiplinan untuk mematuhi apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Kami juga berdoa untuk jalannya ekonomi di Indonesia ini, di negara kami ini, walaupun ada masalah COVID-19 ini, di mana tempat-tempat usaha, tempat-tempat berniaga ditutup atau harus mengalami hal-hal yang sangat ketat sehingga perekonomian agak terganggu. Tapi kami percaya Tuhan, karena bangsa ini ada untuk Tuhan. Itu sebabnya kami percaya juga bahwa kuasa-Mu sedang bekerja membantu pemerintah kami untuk mengatasi segala macam perkara, baik masalah ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Sebab memberikan kesehatan yang baik pada presiden kami, Pak Jokowi, juga wakil presiden, bahkan setiap menteri, jajaran menteri, dan usaha-usaha, badan usaha milik negara atau yang bergerak di bidang swasta. Kami doakan supaya semuanya dapat berjalan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu kami percayakan pemerintahan kami ke dalam tangan kasih karunia. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja di tempat ini, ya Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik kepadamu, tapi kami juga harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami, tetangga-tetangga ruko ini. Berkati mereka, berkati usaha mereka, dan juga berkati apa yang mereka lakukan, sehingga tetap dapat berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan antara kami dengan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap surat-surat yang saat ini sedang diurus. Kami percaya Tuhan, tanpa Tuhan yang bercampur tangan, hal ini mustahil dapat terjadi. Tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu akan terus bertambah-tambah di dalam kehidupan pelayanan gereja bertempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit apapun mereka. Kami percaya Tuhan sanggup menolong mereka, baik yang sudah tahunan atau sakit yang baru-baru terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi kami percaya Tuhan melawati mereka, Tuhan akan menjamah mereka. Kami juga teringat akan ibu-ibu, Bu Lydia, Bu Wahab, dan Bu Barat serta Ibu Sitorus. Kami juga percaya bahwa Tuhan menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Demikian juga dengan setiap anak-anak yang lain yang mungkin tidak disebutkan, tapi nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Tuhan juga akan menjamah mereka. Terima kasih Tuhan. Beberapa saat yang lalu kami juga berdoa untuk Yemima yang merayakan ulang tahun. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga anak ini boleh bertumbuh menjadi dewasa di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami ingin mengangkat segala pergumulan kami masing-masing Tuhan, baik masalah ekonomi maupun masalah anak sekolah yang kemungkinan akan ditunda sampai dengan Januari 2021, sehingga anak-anak belajar secara online. Ini menjadi masalah baru Tuhan, karena banyak orang tua, terutama yang di pedesaan-pedesaan, yang tidak memiliki handphone yang memadai untuk bisa menerima pengajaran online itu. Kasihanilah mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong seluruh rakyat di Indonesia ini untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima berkat dari Tuhan. Pertolongan ada pada Tuhan.
kasih karunia ada pada Tuhan, damai sejahtera juga ada pada Tuhan, pimpinan penyertaan, kuasa Roh Kudus juga datangnya dari Tuhan. Itu sebab kami serahkan segenap jemaatmu, baik yang di sini maupun yang di rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati mereka sekalian. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.